Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua bukan? Baik, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-34 ya. Kita masih membahas modal nanti sampai pertemuan yang ke-40-an 2 insyaallah. Kita masih membahas modal dan fokus kita kali ini adalah necessity. Apakah necessity itu? Akan kita bahas nanti. Tentunya masih bersama dengan Coklat 82. Seperti itu ya. Oke. Kita ganti pena dulu. Kita kali ini warna janda saja. Oke. Necessity di sini merupakan modal yang menunjukkan kebutuhan yang memaksa seperti itu. Menunjukkan kebutuhan yang memaksa seperti itu. Mananya masih sama, spontaneity, karena yang conclusion meaning hanya dua saja, possible sama impossible saja ya. Sedangkan necessity ini termasuk dalam spontaneity meaning, jadi tidak ada prolog, nggak apa-apa seperti itu. Nah, polanya nanti dia bisa be working jika continuous seperti itu. Adapun kalimatnya bisa kalimat positif, negatif, interrogatif ataupun negatif interrogatif seperti itu. Untuk yang modalnya, tense modalnya nanti bisa modal murni, bisa juga modalnya seom seperti itu. Untuk yang modal murni nanti modalnya adalah must yang berarti harus. Kemudian bisa juga needn't. Ini tadi modal need plus not seperti itu. Needn't yang bermakna tidak tidak harus atau tidak perlu. Seperti itu ya. Bukan mustn't tapi needn't. Oke. Untuk yang seomnya nanti have to ataupun have got to ataupun be to bisa seperti itu. Oke, untuk yang tensesnya nanti ada 6 tenses di sini, 6 tenses, kemudian 4 bentuk. Yang pertama adalah simple present dan ataupun simple future, nanti kemudian selanjutnya adalah present continuous dan future continuous, nanti bentuknya seperti ini. Jadi subjek, kemudian ini yang untuk yang positif, ini nanti subjek, kemudian must diikuti verb 1. Kemudian untuk negatifnya, subjek diikuti needn't, diikuti dengan verb 1, ini untuk British English. British seperti itu ya, orang Inggris sana. British English seperti itu. Sedangkan untuk yang Amerika nanti subjek kemudian diikuti don't, have to plus verb 1 seperti itu. Oke, bisa membedakan kan? Oke. Nah, untuk yang simple past dan past continuous nanti baik positif maupun negatifnya untuk yang British English nanti subjek kemudian diikuti have, not plus verb 1. Sedangkan nanti yang untuk Amerikannya subjek diikuti didn't, have to plus 1 verb 1 seperti itu ya. Tinggal bedakan kalau yang present atau future dan seperti itu. Kalau misalkan ada yang embel-embelnya pas tinggal diganti dengan did seperti itu. Contohnya di sini adalah besok kita ujian, kita ganti pena dulu aja biar agak sedikit kontras. Oke. Woi, salah pencet. Kita ganti merah saja. Besok kita ujian, kita harus belajar, namun kita tidak perlu menemui dukun. Jangan ya, jangan ke dukun ya. Sehingga hasilnya nanti menjadi tomorrow we will have the exam. Kemudian we must study, but we needn't need siapa saman seperti itu. Jadi nanti akan seperti ini,
Tomorrow, besok we will have the exam. Kita besok ada ujian loh, seperti itu. We must study. Jadi di sini kita harus belajarnya harusnya pakai must di sini karena dia present, maka termasuk di sini baik present maupun future. Kasus ini adalah yang present, maka tensesnya present, maka strukturnya adalah subjek must plus verb 1. Subjeknya we, must-nya must, kemudian verb 1. Kemudian kita tidak perlu menemui dukun, we must needn't. Jadi di sini need dan ini T ya, needn't need sama seperti itu. Oke, biar agak rapi kita hapus ini dan seperti itu. Ini dan seperti itu ya. Jadi di sini adalah tidak perlu ya. Itu. Kita tidak perlu menemui dukun, we needn't meet someone, seperti itu. Jika rubah di sini jika dirubah dengan adverb yesterday, maka yesterday we have next time, seperti itu. Misalkan sebuah ujian seperti itu ya. Kemudian we had to study, yang tadi have to, kalau misalkan simple present ada have to tadi, have to, maka di sini menjadi had to, seperti itu karena di sini ada past, gitu ya. But we hadn't to meet someone. Nah, tinggal diganti, nanti digantinya di sini. Oke, proses sama dengan ini. Oke. Tadi yang ini adalah untuk yang British, ini untuk British. Kalau misalkan nanti diganti Amerika, bisa saja teman-teman misalkan we didn't have to meet someone, seperti itu bisa juga. Ini bisa dipahami? Jadi kita tidak perlu bertemu dengan dukun, seperti itu sama. Oke, perbedaan. Kalau sekarang kita akan membahas perbedaan must dan have to dan have got to. Apa sih bedanya? Seperti itu ya. Akan kita pelajari bersama-sama sekarang, oke? Nah, sekarang yang untuk American dulu, yang modal must itu strong obligation. Oke. Di sini strong obligation di sini. Jadi jika tidak dilakukan nanti terdapat dampak yang negatif atau lebih buruk lagi. Contohnya di sini adalah dia sakit. Dia ini nama orang, dia nama sakit. Dia harus minum obat, seperti itu. Jadi nanti dia is getting sick. He must take medicine, seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak minum obat, nanti mungkin penyakitnya akan lebih parah, seperti itu. Jadi di sini ada dampak negatifnya, seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, untuk yang selanjutnya, yang have to itu weak obligation. Kalau misalkan mas tadi strong obligation, kalau have to itu kalau Amerikannya yang sedikit lemah, seperti itu. Maka di sini jika tidak dilakukan itu tidak apa-apa, seperti itu. Contohnya di sini adalah program telah selesai, aku harus pulang. Walaupun di sini harus, tapi di sini kalau misalkan tetap tinggal juga nggak apa-apa, gitu. Kecuali nanti kalau dimarahi mamanya beda lagi. Misalkan nanti I must go home, seperti itu karena di sini mamanya mungkin nggak marah atau nggak ada kerjaan lain, tetap tinggal pun juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi nantinya di sini the program has finished, program telah selesai, seperti itu ya. I have to go home, jadi have to sini adalah weak-nya obligation.
Jadi lemah dia, kewajiban yang lemah seperti itu. Kemudian yang untuk British, tadi American sekarang British ya. Yang untuk British itu kalau must itu internal speaker, jadi keharusan yang muncul karena dirinya sendiri seperti itu. Contohnya di sini adalah saya ingin pintar, makanya saya harus belajar seperti itu. Jadi I want to be smart, sehingga I must study. Di sini must di sini dari dalam dirinya I itu sendiri seperti itu, nggak ada paksaan. Oke. Kemudian kalau yang have to itu external speaker. Di sini nanti keharusan yang muncul karena orang lain. Contoh di sini adalah Robert harus mandi atau Desi akan marah. Jika nanti nggak mandi ini, maka Desi yang di sini akan marah. Jadi agak terpaksa seperti itu. Sehingga nanti adalah Robert have to take a bath or Desi. Nah di sini or Desi will be angry seperti itu. Dari karena takut Desi ini kan, sehingga nanti modalnya menjadi have to seperti itu ya. Nah sekarang yang have got to itu hanya digunakan dalam dunia speaking saja, biasanya disingkat dengan gota seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah ngerti perbedaan antara must, have to, dan have got to atau gota seperti itu ya. Oke, saya perjumpaan untuk necessity sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.